Assalamualaikum guys, kembali lagi di Film Video Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan di video kali ini saya mau mengulas kandang dombanya yang full dari dari nol, merintis dari nol, dan usaha sebelumnya travel dan sekarang berkembang ke domba karena pandemi ini, efek dari pandemi. Tapi mudah-mudahan ini awal yang baik, menjadi berkah, bisa dijadikan lahan usaha karena tidak hanya ternak atau fattening, tapi di sini juga si A ini menjual juga, jual beli juga, dan luar biasa sekali tekadnya. Karena apa? Ketika ngobrol dengan saya ke sini main ke kandang, yang luar biasanya itu dia punya target 1 miliar, punya hutang 1 miliar dengan hutang yang aktif, yang produktif, dengan catatan begini, Kang, orang kaya itu pasti hutangnya lebih besar. Orang besar itu pasti tanggung jawabnya lebih besar. Tapi apa yang membuat dia seimbang? Karena hutangnya itu hutang yang aktif, hutang yang berkah, terus kemudian hutang yang memang berputar uangnya. Jadi targetnya dia, saya harus punya hutang 1 miliar, hutang yang aktif, hutang yang memang hutang bisnis, hutang yang berkah. Semakin besar hutang berarti kemungkinan semakin besar juga laba saya, kata dia. Terus kemudian semakin lancar juga usaha saya. Karena kenapa ada target 1 miliar? Berarti kalau saya udah dipercaya oleh orang hutang saya sampai 1 miliar, berarti minimal aset saya atau perusahaan saya sudah diperhitungkan 10 kali lipatnya. Jadi ini adalah sebuah motivasi yang memang ya patut dicontoh sebagai acuan. Kalau kita mungkin targetnya entah 1 juta dulu, entah 2 juta dulu, karena memang yang penting kita punya tanggung jawab, kita punya target, dan usahanya juga nyata, jelas, dan berputar, hasilnya juga berkah, dan bunganya tidak riba. Jadi ini luar biasa sekali. Selamat menonton. Dan inilah awal mula peternakannya dibangun, dan sekarang sudah alhamdulillah sudah lebih dari 20 ekor dombanya, dan dombanya kualitas super semua. Dan itu belanjanya bukan dari saya semua, jadi dia merintis dari mulai 1, 2, dan kemarin itu terakhir beli dari saya. Jadi mudah-mudahan ini berkah, bisa menjadi motivasi untuk yang lain. Jadi besar hutang 1 miliar itu bukan hutang yang baku atau bangkrut, tapi hutang yang memang tidak riba. Dan yang dilihat di sini adalah kepercayaan orang terhadap kita. Kalau orang udah percaya sampai dengan 1 miliar, berarti usaha kita sudah lebih dari itu, atau berlipat, biasanya begitu. Prosedur bank juga begitu. Jadi terus berjalan, jangan pernah berhenti. Selamat mencoba, mulai aja dulu, jangan pernah menyerah, karena titik menyerah itulah titik kegagalan. Tapi kalau misalkan yang lain-lain, bisa kita dengan mensyukurinya. Selamat menonton. Daerahnya apa Pak namanya Pak? Cilangir, Limbangan. Di Limbangan ya. Mulai tertarik ke domba Garut, padahal orang Garut ya Pak ya. Mulai tertarik ke domba itu dari tahun berapa Pak? Ini aja pas tahun ini waktu pas keadaan COVID gitu. Jadi usaha saya sebelumnya di bidang tour and travel, karena memang kurang berjalan tour and travelnya karena lockdown. Akhirnya saya beralih ke domba Garut. Kenapa yang dipilihnya domba Pak? Karena tidak ada lagi selain dari hobi ya, karena saya memang hobi gitu dari dulu ngurus domba gitu. Jadi adalah pilihan saya domba Garut gitu. Sejak kapan Pak ke domba? Apa dari orang tua? Apa memang Bapak? Nggak, ini mah sendiri aja, seneng aja. Cuma memang saudara-saudara adik ipar memang sebelumnya di sini itu adik ipar yang mengelola gitu. Tapi karena saya kebetulan lockdown usaha saya, akhirnya ya saya beralih juga ke ngurus domba juga. Hari-hari saya kesini aja hari-hari. Targetnya ini Pak mau breeding apa sebatas hobi, apa antarnya ke sana jual beli apa gimana gitu Pak? Kalau di
di breeding kan lama ya, tapi saya juga akhirnya untuk mengalihkan aset dulu disuruh jadi dibelikan domba betina dulu, breeding dulu ya, sambil tetap aja intinya jual beli juga nantinya gitu. Cuman karena sekarang masih belum ya, sambil belajar juga, saya juga belajar. Ini untuk rumputnya juga pesan Odot. Nah, ini kalau untuk pakan di sini pakai silase ya Pak ya? Silase kalau misalnya pas lagi cuaca kurang bagus saja. Kemarin karena kemarau akhirnya ponakan bikin silase ini bikin dari gerbong gitu ya, dicampur lagi juga. Tapi kalau sudah musim udah mulai bagus ini ya kembali lagi sih kepada habitatnya, itu rumput gitu. Rumput, dan di sini itu lokasinya dekat sawah. Kedepannya Pak mau sampai berapa ekor? Saya sih minimal punya betina itu 20 ekor. Minimal 20 ekor betina ya, jantan 3 lah gitu. Sekarang baru berapa ekor Pak? Sekarang baru 9, tambah barusan lagi jadi baru 14. Betinanya 14 betina baru. Berarti masih mau nambah ya Pak ya? Masih nambah, siap lagi orderan selanjutnya. Ya. Makasih Pak. Terima kasih sama-sama. Kenapa tertarik awalnya lihat video itu? Karena kesederhanaan si Kang Wawan ini, dia meliput. Saya bayang dia tanpa awal-awal tuh tanpa kelihatan editing begitu bagus. Dia menggunakan HP hanya halo selamat pagi jangan lupa bersyukur. Ya, saya selalu ingat dengan kata-kata itu gitunya. Dia sederhana, mukanya muka bangun tidur. Kemana-mana sih bangun tidur, santai gitu kan, ngeliput. Sangat sederhana gitu. Itulah yang membuat saya tertarik dengan tim video ini. Bukan berarti saya menjelekkan youtuber yang tidak. Semuanya orang punya kelebihan dan punya kekurangannya gitu kan. Tapi saya tidak membicarakan hal itunya gitu kan. Bukan karena saya di sini pas beli domba tim video itu saya ngomong kayak ini, tidak. Tapi semuanya berawal, ada awalnya. Saya sedang cari referensi tentang domba Garut. Saya nggak tahu, pokoknya awalnya nggak tahu tim video, cuma lihat dia pakai HP aja gitu, itu pakai HP. Tapi lihat subscribernya banyak gitu. Cuma itu sederhana tapi subscribernya banyak gitu. Jadi saya melihat karena kesederhanaan itulah gitunya, akhirnya tanpa rekayasa gitu kan. Nah, mungkin di situ banyak orang tertarik termasuk saya.